Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, taufik ila akhiril umur. Di dalam edisi Ramadan ini saya ingin membacakan atau melanjutkan beberapa pembahasan yang di sebelum-sebelumnya. Saya akan membacakan beberapa syair di mana syair tersebut berbunyi, Ta'allam fa'inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam fa'inal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu merupakan hiasan bagi yang memilikinya. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Dan ilmu itu juga menjadi kelebihan dan tanda bagi setiap sesuatu yang terpuji. Kalau kita kontekstualisasikan dengan keadaan zaman sekarang ini, saya pernah membaca beberapa sejarah orang-orang besar seperti Said Muhammad Hasan Hitu dan juga pernah membaca sejarah Syekh Nasruddin Albani, dan banyak beberapa syekh-syekh terkemuka di dunia itu yang memang latar belakangnya bukan keturunan siapa-siapa, tapi dia memang memiliki ghairah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, keinginan yang luar biasa, sehingga dia mampu melakukan mutolaah tiap hari, sehingga mereka menjadi orang-orang intelektual. Ini banyak terjadi di Mesir, sehingga posisi mereka itu sama posisinya dengan para menteri-menteri, bahkan posisinya sama dengan raja. Kalau kita melihat posisi Syekh Al-Azhar yang saat ini, Syekh Al-Azhar, dia masuk 100 tokoh umat Islam berpengaruh di dunia, nomor 1. Mengalahkan Raja Saudi, mengalahkan Erdogan Turki, mengalahkan Ramdan Kadyrov di negara Rusia. Karena memang ilmu itu adalah sebuah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Ada tidak jarang orang-orang miskin yang bukan keturunan siapa, bukan keturunan kiai, bukan keturunan hartawan, ketika mereka memiliki ilmu dan ilmunya itu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mendirikan sebuah pesantren yang awalnya mereka itu adalah wangsa Sudra atau Waisa, lalu menjadi wangsa Ksatria dan Brahmana. Banyak, tidak hanya terjadi juga di Mesir, tapi di Madura itu ada sebagian teman-teman saya yang memang awalnya adalah orang-orang biasa, lalu karena dia memiliki ilmu kealiman yang begitu luar biasa, sehingga diambil mantu oleh kiai besar, sehingga dia ngajar di pondok pesantren sekaligus jadi pengasuh di pondok pesantren kecil maupun pesantren besar. Karena wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi, ilmu itu juga menjadi kelebihan dan tanda bagi setiap sesuatu yang terpuji. Kenapa kadang-kadang orang-orang berilmu itu dijadikan penasihat di sebuah kerajaan? Di Arab Saudi itu juga memiliki penasihat kerajaan. Orang-orang yang berilmu, entah dia anaknya raja atau anaknya kiai atau anaknya siapa, yang jelas kalau dia berilmu, jelas dia dimintai nasihat-nasihatnya. Dan ilmu itu tidak sama dengan
istilahnya dengan hal-hal yang bersifat dinasti keturunan. Karena kalau di dalam syair itu adalah baljid fal ilmun bijid dan la bijid tanalu wakilam manjid wajid. Ilmu itu memang bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang tekun dalam belajar, bukan karena dia adalah keturunan kiai ataupun bukan keturunan nabi. Siapapun dia, selagi dia mempunyai kesempatan dan girah belajar dan membaca, meneliti dan lain sebagainya, dia akan menjadi orang mulia. Banyak orang-orang yang saya temukan di Malang itu adalah keturunan orang-orang tani. Lalu dia serta-merta, lalu dia di kemudian hari karena saking semangatnya dalam mempelajari pengetahuan yang dia tekuni, lalu dia jadi rektor. Ya, seperti rektor saya saat ini di Malang. Dia bukan siapa-siapa, orang-orang biasa awal-awalnya, tapi dia mampu menjadi seorang profesor. Lalu di kemudian hari dia jadi rektor. Banyak yang terjadi hal-hal seperti itu. Karena kenapa? Ilmu itu mampu mengangkat derajat seseorang yang awalnya derajatnya 0 bisa mencapai tahapan ke 100. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatun minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidin. Ini kata siapa? Syair sebelumnya tersebut juga adalah perkataan Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidin. Carilah ilmu setiap hari agar ilmu itu semakin bertambah, dan carilah faidah-faidahnya kendati harus berenang di lautan faidah. Orang berilmu itu kalau dia sudah merasakan berilmu, atau maksudnya bukan merasa berilmu tapi dia haus akan ilmu, cinta akan ilmu, maka dia akan selalu melakukan penambahan-penambahan pengetahuan di setiap harinya. Karena ada 4 hal yang tidak akan pernah puas dari 4 hal. Pertama adalah ardun min matorin, adalah bumi dari hujan. Wa unsa min dzakarin, wanita dari laki-laki. Wa ainun min nadarin, mata dari melihat. Dan wa alimun min ilmin, dan orang yang berpengetahuan dari ilmu pengetahuan tidak akan pernah puas sampai kapanpun. Dia akan selalu penasaran terhadap ilmu-ilmu yang belum diketahui. Dia akan selalu penasaran terhadap sesuatu yang belum digali, yang belum dia gali, yang belum dia pelajari, yang belum dia ketahui. Karena ilmu yang satu dengan ilmu yang lain akan selalu berkesinambungan. Apa yang dibicarakan oleh ilmu alat akan ada di ilmu fikih. Apa yang dibicarakan oleh ilmu fikih akan berada di ilmu alat, dan seterusnya begitu. Apa yang dikatakan oleh ilmu fisika ada di ilmu biologi, dan apa yang dijelaskan di ilmu biologi ada di ilmu fisika. Semuanya saling berkaitan, seperti itu. Sehingga mustafidan kulla yaumin ziyadatan ini menambah faidah pengetahuan setiap hari di buhuril fawaid ini adalah sangat begitu penting. Seperti apa yang saya sampaikan barusan, bahwa banyak orang-orang biasa itu yang kastanya kasta biasa, lalu karena di ketinggian ilmunya, lalu dia menjadi Sayyidul Hijaz, misalkan seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, atau menjadi ketua ulama internasional seperti Syekh Yusuf Qaradawi, misalkan, atau seperti Syekh Muhammad Hashin Hitu, yang bukan keturunan kiai, bukan keturunan alim, lalu boro-boro dia menjadi ulama internasional. Banyak hal-hal seperti ini memang terjadi di dunia karena ilmu pengetahuan itu harus dipelajari, harus dikaji, bukan karena faktor ataupun bukan karena aspek keturunan.